Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi bersama dalam majlis ilmu yang akan kita isi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan berkat memiliki ilmu yang bermanfaat, Allah Subhanahu wa taala akan terima akidah kita, iman, keyakinan, dan Allah juga terima amal-amal saleh kita. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa bersungguh-sungguh ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Pelajaran kita pada pagi ini yaitu tentang doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang akan kita pelajari pagi ini pendek saja. Pendek saja. Tak panjang. Tapi maknanya Masya Allah. Kandungannya luar biasa. Sila lihat buku Himpunan 50 Doa, halaman yang ke-25. Yaitu doa agar Allah mudahkan ketika dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana kita yakini bahwa segala aktiviti dan kegiatan yang kita lakukan di dunia akan dihisab, dengan makna akan dihitung. Dengan kata lain akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Apakah amal-amal baik atau sebaliknya amal-amal jahat. Keyakinan bahwa kita akan dihisab di akhirat nanti, dia adalah cabang dari iman pada hari akhirat. Salah satu rukun iman yang 6, salah satu adalah iman pada hari akhirat. Iman pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, salah satu keyakinan kita, selain kita dibangkit dari kubur, amal kita akan ditimbang, amal kita akan dihisab untuk diberi oleh Allah balasan
Bila amal baik diberi balasan baik, selanjutnya layak masuk syurga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Siapa yang banyak buat maksiat dan dosa sampai mati tidak tobat, mereka akan disiksa dan selanjutnya dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita boleh lihat hakikat ini pada penghujung surat Al-Ghashiyah. Surat Al-Ghashiyah ayat 25 dan 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. yakni bila mati. Itu sebabnya bila ada kematian kita selalu sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepada Allah kita semua akan balik. Itu maksud inna ilaina iyabahum. Kemudian apa kata Allah? Summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kewajiban kami akan menghisap mereka. Oleh sebab itu kata setengah ulama, bila imam baca ayat itu atau kita sendiri baca ayat itu, bagus kita berdoa ketika itu. Sebagaimana doa yang kita pelajari hari ini. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah kami dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang mudah. Ustaz ulang sekali lagi. Ketika kita dengar imam membaca, sama ada dalam salat atau di luar salat, seseorang membaca Al-Quran sampai ayat terakhir surat Al-Ghashiyah, Inna alaina hisabahum, adalah menjadi kewajiban kami untuk menghisab mereka. Jadi kita balik kepada Allah bila dah mati nanti, bukan sekedar balik, tapi balik untuk dihisab segala kegiatan kita di atas muka bumi. Apakah kita termasuk orang yang rajin attend kelas? Apakah kita termasuk orang yang pemalas attend kelas? Apakah kita rajin qiyamul lail, bangkit jam 4, jam 5 pagi untuk qiyamul lail? Atau kita termasuk orang yang tak bangkit-bangkit sampai subuh pun selalu tak buat? Semua itu akan dihisap. Lalu sempena hisap itu kita mohon, ya Allah, hisapkan kami dengan hisap yang ringan, hisap yang mudah. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, yang pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih,
Kata Syekh Nasaruddin Albani. Apa kata Rasul kepada Aisyah, istri kesayangannya? Ya Aisyah, tidak ada seorang pun yang dihisap kecuali dia akan binasa. Ustaz ulang sekali lagi. Rasul bersabda yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada seorang pun yang dihisap oleh Allah di akhirat nanti kecuali dia akan disiksa. Kecuali dia akan celaka. Lalu Rasulullah ditanya oleh Aisyah, bukankah dalam surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Rasulullah, firman Allah, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang menerima buku catatan amalan dari sebelah kanannya nanti di akhirat, dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Itu bermakna orang tersebut dihisap juga, ya Rasulullah. Sedangkan Tuhan baru sebut, tidak ada seorang pun yang dihisap, kecuali dia celaka. Illa halak. Au illa yu'adzab. Tidak ada seorang yang dihisap oleh Allah di akhirat nanti, kecuali dia akan diazab, disiksa. Tapi itu kan namanya dihisap juga, ya Rasulullah. Coba dengar jawaban Nabi. Oh, ayat itu maknanya orang tersebut memang dihisap dengan hisap yang mudah, yang ringan, maksudnya tunjuk saja. Buku catatan amalannya tunjuk saja, lalu dia pun berlalu. Tanpa dibuka. Tanpa diperiksa satu demi satu. Itu namanya arad. Arad itu tunjuk. Itu sebabnya ada istilah dalam bahasa Arab ma'rad. Yang dalam bahasa kita pertunjukan. Dalam bahasa modern disebut expo. Expo barang-barang dapur, expo barang-barang elektrik. Dalam bahasa Arab expo itu ma'rad. Ma'rad maknanya pertunjukan. Jadi begitu ditanya oleh Aisyah, setelah Nabi bersabda tidak seorang pun yang dihisap oleh Allah kecuali dia celaka, kecuali dia diazab. Timbul pertanyaan Aisyah, bukankah dalam surat Al-Insyiqaq Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang yang menerima buku catatan amalannya dari sebelah kanan, fasanuyassiruhu fayuhasabu hisaban yasira. Siapa yang terima buku catatan dari sebelah kanan, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah.
Tapi kan itu namanya dihisap juga, ya Rasulullah. Mengapa Tuhan sampai kata tak seorang pun yang dihisap kecuali diazab? Nah, di sinilah kita perlu belajar hadis Nabi. Di sinilah kita perlu menafsirkan Quran dengan penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah penafsiran yang paling tepat setelah Quran, tafsir Quran. Wahai golongan liberal, wahai golongan anti hadis yang hanya pakai Quran saja lalu ditafsirkan dengan akal sendiri. Ini yang kita sebutkan beberapa hari yang lalu. Kalau tak salah semalam. Yaitu tajdid atau reformasi menurut perspektif Islam. Ada 3 jenis tajdid atau reformasi. Ada tajdid menurut Islam, ada tajdid menurut Barat, ada tajdid menurut sebahagian umat Islam. Yang paling betul adalah tajdid menurut pandangan Islam, yaitu mengembalikan ajaran Islam yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam yang disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Rasul. Dengan kata lain, merujuk ajaran Islam sebagaimana amalan Islam orang-orang 3 kurun pertama yang dipanggil dengan salafus saleh. Semalam kita dah jelas dengan panjang lebar. Jadi kembali kepada persoalan, kembali kepada topik. Setelah ditanya oleh Aisyah, siapa yang menerima buku catatan dari sebelah kanan, lalu Allah akan hisap dia di akhirat nanti dengan hisap yang mudah, yang ringan? Jawab Nabi, oh, ayat itu maksud Allah, buku catatan amalannya itu ditunjuk saja. Bukan dibolak-balik satu demi satu secara terperinci. No. Arad maknanya tunjuk. Ustaz selalu buat perumpamaan begini. Kalau mana-mana presiden atau perdana menteri negara luar datang ke suatu negara, karena antara presiden dengan presiden, antara menteri dengan menteri, antara perdana menteri dengan perdana menteri yang lain saling kenal, saling jumpa, lalu pemimpin negara lain itu bukan hanya disambut dengan permaidani merah sejak dari turun kapal terbang, mereka juga akan masuk langsung. Tidak perlu beratur di counter immigration. Lalu dibuka satu demi satu. Nah, mereka dilayan dengan begitu istimewa, langsung dibawa oleh yang menyambut, langsung masuk. Kalaupun ada pasport presiden tersebut, pembesar negara tersebut, diambil, hanya sekedar tunjuk saja, langsung masuk. Bukan dibuka satu demi satu. Demikianlah. Andai kata manusia selama di dunia orang yang dekat dengan Allah, banyak salatnya, banyak puasanya, banyak baca Al-Qurannya, banyak ibadatnya, dekat dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tahu sangat. Jadi tidak mustahil
ketika orang tersebut dihisap di hari akhirat. Tunjuk saja. Itu makna hadis ini. Lihat betapa pentingnya hadis ini kita baca selalu. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Nah, kelanjutan daripada itu, ada ulama yang mengatakan bahwa hisab ada dua. Yang pertama, nama hisab itu namanya hisabu ardin. Hisabu ardin yang tadi itu. Ard. Hisab sekedar tunjuk. Begitu tunjuk, langsung disuruh masuk syurga. Tanpa dibuka secara detail dan terperinci. Itu namanya hisabu ardin. Dan hisab yang satu lagi namanya hisabu munasyaqatin. Munaqasyah. Hisabu munaqasyah. Yang pertama hisabu ardin, sekedar tunjuk. Yang kedua hisabu munaqasyah. Munaqasyah maknanya diperdebat, dipersoal. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, kalau seseorang akan ambil PhD, selain dia mesti tulis tesis, dia mesti pertahankan tesisnya. Nah, mempertahankan tesis itu dipanggil dengan munaqasyah. Disoal siasat secara detail oleh beberapa profesor. Itu namanya munaqasyah. Jadi hisab yang kedua ini yang dimaksudkan oleh Nabi. Tidak ada orang yang dihisab kecuali dia akan celaka. Maksudnya hisab munaqasyah ini. Hisab munaqasyah ini yang sangat berbahaya, yang Nabi sebut tidak ada seorang pun yang pada hari kiamat nanti dihisab kecuali celaka. Maksudnya hisab munaqasyah. Kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang mendapat hisabu ardin. Hisab sekedar tunjuk. Mengapa? Karena Allah kenal kita. Sebab kita senantiasa dekat dengan Allah. Banyak sujud kepada Allah. Banyak baca Quran, banyak salat. Allah dah kenal sangat dah. Lalu Allah mudahkan. Tapi orang yang skala salat, banyak tak salat, banyak buat dosa, berzina, minum arak, berjudi, rasuah, ambil duit rakyat, menjadi pemimpin tapi pemimpin yang zalim, mereka bahaya. Mereka akan alami hisab munaqasyah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin pasti akan ditanya terhadap rakyat yang dipimpinnya. Termasuk suami sebagai pemimpin rumah tangga. Awak bayar tak? Beri tak saraan hidup? Awak bimbing tak isteri? Awak bimbing tak anak cucu? Semua itu akan ditanya. Na'udzubillah.
min hisab munakasyatin. Kita mohon dilindungi oleh Allah daripada hisab munakasyah. Ditanya sampai sekecil-kecilnya. Dan kita tak boleh lari. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Terutama dalam salat. Mengapa Pak Ustaz? Coba dengar hadisnya. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Aisyah. Ketika rukuk, ketika sujud, ketika qiyam, beliau selalu baca Allahumma hasibni hisaban yasira. Kata ulama hadis, tak kira salat fardu ke, tak kira salat sunat ke, selalu betul Nabi berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah aku dengan hisab yang mudah. Begitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat, Aisyah tanya, "Falamma sarafa qultu." Begitu baginda selesai salat, yang aku dengar tadi, baginda berdoa dalam salatnya, Allahumma hasibna. Boleh juga Allahumma hasibni hisaban yasira. Hasibni boleh kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau kita ingin jamakkan suami kita, isteri kita, anak, cucu, cicit, adik-beradik, ibu bapa kita, bagus. Kalau Ustaz lebih suka kita jamakkan dalam bentuk plural. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ganti saja ni dengan na. Mengandung doa juga. Bukan hanya kita dihisab dengan hisab yang mudah. Ibu bapa kita, pasangan kita, saudara mara kita, anak dan cucu cicit kita juga dihisab dengan hisab yang mudah. Kembali kepada pertanyaan Aisyah. Ya Rasulullah, saya dengar tadi Tuan dalam salat selalu membaca Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Boleh saya tahu ya Rasulullah, apa itu hisab yang mudah? Coba dengar jawaban Nabi. Qala, jawab Nabi, ayyan zura fi kitabih wa yatajawaza lahu anhu. Dia memperlihatkan kitabnya, lalu disuruh berlalu. Disuruh berlalu. Dengan kata lain, kitabnya yang penuh dengan catatan amalannya ketika di dunia tak dibuka. Kalau ini kitab yang dibawanya, begitu dia lalu, tanpa dibuka, disuruh berlalu untuk masuk syurga. Itu namanya hisabu ardin. Hisab dengan makna tunjuk saja. Kemudian kata Nabi, melanjutkan, adapun yang saya maksudkan, tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali celaka,
Ini dia. Innahu man nuqishal hisab. Sesungguhnya siapa yang dihisab dengan munakasyah, ditanya ini, ditanya itu, ditanya ini, ditanya itu, ya Aisyah, orang itu yauma idzin halak. Pada hari itu dia akan binasa. Pada hari itu dia akan celaka. Pada hari itu dia akan disiksa. Hadis sahih dengan syarat Muslim. Okey. Kalau tadi kita bagi hisab itu terbagi dua. Pertama, hisabu ardin, hisab hanya tunjuk. Yang kedua, hisabu munaqasyah, hisab dengan begitu menjelimet, terperinci. Nah, di dalam petunjuk hadis yang lain pula, para ulama membagi hisab itu terbagi tiga. Kalau tadi dua, hisabu ardin, hisabu munakasyatin. Adapun yang tiga ini, kata ulama hadis, wa fi nususis sunnah. Adapun berdasarkan dalil-dalil sunnah, dilalah ala annal mu'minin fil hisab. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi pula, bahwa orang-orang beriman itu dalam bab hisab ini, salah satu asnaf. Mereka terbagi tiga. Apa dia tiga itu? Yang pertama, sinfun la yuhasab. Ada satu golongan di akhirat nanti, pada hari kiamat, yang masuk syurga tanpa dihisab. Tanpa dihisab. Tak perlu tunjuk pun. Itu maksudnya. Dan Nabi SAW pernah sebut, golongan itu ada 70,000 orang dari kalangan umatnya di akhirat nanti. Kemudian ada pula yang mengatakan, setiap satu dari 70,000 itu pula ada golongan yang juga masuk syurga tanpa dihisab. Terutama orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman Allah pada surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adapun orang-orang yang sabar dibalas oleh Allah tanpa hisab. Cuma di situ ada dua makna. Orang yang sabar diberi ganjaran pahala oleh Allah tanpa hisab, ada dua makna tanpa hisab. Masuk syurga langsung tanpa hisab. Itu menunjukkan kelebihan sabar. Dan yang kedua, bighairi hisab dengan makna unlimited. Ganjaran sabar itu tidak ada limitnya, tidak ada batasnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Oleh sebab itu banyak-banyaklah bersabar di atas muka bumi. Jadi menurut petunjuk hadis, dalam bab hisab ini, di akhirat nanti terbagi tiga. Pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisab. Baru yang kedua, yang kita sebut tadi, hisabu ardin. Dia bawa buku catatan begitu sampai di tempat yang dia akan ditanya. Lalu yang bertanya itu kata, silakan terus. Lalu, itu namanya
hisabu ardin, yaitu makna daripada doa Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah aku. Ya Allah, hisapkanlah aku dengan hisap yang mudah. Itu dia. Nomor 2, hisabu ardin. Baru yang ketiga, na'udzubillah, hisabu munakashatan. Hisabu munakashah, yaitu orang yang dihisap dengan detail, dengan terperinci. Dan kata Nabi, tidak ada yang dihisap cara begitu kecuali dia akan celaka, kecuali dia akan diazab. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasihat Ustaz, banyak baca. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Dengan makna tadi. Sama di dalam salat, lebih-lebih lagi ketika rukuk, ketika sujud, atau sebelum kita memberi salam setelah tahiyat akhir, masukkan juga doa Allahumma hasibna hisaban yasira. Perbanyak. InsyaAllah kita akan masuk ke dalam golongan yang mendapat hisab dengan hisabu ardin.